Di saat kota-kota besar Jepang tak pernah benar-benar tidur, ada sisi lain dari negeri ini yang berjalan sangat pelan. Jauh dari gedung tinggi, lampu neon, dan suara kereta terakhir, desa-desa Jepang menawarkan ritme hidup yang hampir terlupakan oleh dunia modern. Hidup lambat di desa Jepang bukan tren, bukan juga gaya hidup mewah. Ini adalah cara hidup yang sudah berlangsung ratusan tahun, jauh sebelum kata healing atau slow living populer di media sosial. Di desa Jepang, pagi dimulai bukan oleh alarm ponsel, melainkan oleh cahaya matahari yang masuk lewat jendela kayu. Udara masih bersih, suara paling keras biasanya hanya burung, angin, atau langkah kaki tetangga yang berjalan perlahan menuju ladang. Banyak rumah di desa Jepang masih mempertahankan bentuk tradisional, lantai tatami, pintu geser dari kertas, dan halaman kecil dengan tanaman sederhana. Rumah-rumah ini tidak dibangun untuk pamer, tapi untuk hidup. Tidak ada ruang berlebihan, tidak ada barang yang tidak perlu. Orang desa Jepang bangun lebih awal, tapi tidak terburu-buru. Mereka memulai hari dengan rutinitas sederhana. Membersihkan rumah, menyapu halaman, merapikan kebun kecil. Semua dilakukan pelan, penuh kesadaran, tanpa tekanan waktu. Makan di desa Jepang juga berbeda, bukan soal restoran atau tren makanan. Makanan berasal dari apa yang tersedia di sekitar. Sayuran dari kebun, ikan dari sungai atau laut terdekat, nasi dari sawah sendiri atau tetangga. Makanan dimasak sederhana, tapi penuh makna. Tidak ada porsi berlebihan. Tidak ada rasa tergesa-gesa. Makan bukan sekadar mengisi perut, tapi bagian dari menghargai hasil alam dan kerja keras. Di desa, orang Jepang sangat menghargai musim. Setiap perubahan cuaca membawa aktivitas berbeda. Musim semi berarti menanam. Musim panas berarti merawat. Musim gugur berarti panen. Musim dingin berarti beristirahat. Musim bukan hanya latar, tapi penentu ritme hidup. Tidak ada paksaan untuk terus produktif sepanjang tahun. Ada waktu untuk bekerja keras, dan ada waktu untuk diam. Hubungan antar warga desa Jepang sangat erat, tapi tidak ribut. Mereka saling mengenal, saling membantu, tapi tetap menjaga jarak yang sopan. Tidak ada basa-basi berlebihan, tapi selalu ada perhatian kecil. Jika satu rumah sedang panen, sebagian hasilnya akan dibagikan. Jika ada yang sakit, tetangga datang tanpa diminta. Ini bukan kewajiban tertulis, tapi kebiasaan yang sudah tertanam lama. Anak-anak desa Jepang tumbuh dengan kebebasan yang berbeda. Mereka berjalan ke sekolah sendiri, membantu orang tua, bermain di alam. Tidak selalu ada gadget, tapi ada ruang, waktu, dan pengalaman nyata. Waktu di desa Jepang terasa berjalan lebih lambat karena tidak ada tekanan untuk mengejar apapun. Tidak ada target bulanan, tidak ada jam lembur, tidak ada kereta yang harus dikejar. Banyak orang kota Jepang yang awalnya menganggap hidup desa membosankan. Terlalu sunyi, terlalu sepi, terlalu pelan. Tapi justru disitulah maknanya. Hidup lambat mengajarkan orang untuk hadir sepenuhnya. Saat bekerja, mereka bekerja. Saat makan, mereka makan. Saat istirahat, mereka benar-benar istirahat. Di desa Jepang, malam datang lebih cepat. Setelah matahari terbenam, aktivitas mulai berhenti. Tidak banyak lampu terang. Orang masuk rumah, berbincang singkat, lalu tidur lebih awal. Tidur bukan pelarian dari kekelahan, tapi bagian alami dari siklus hidup. Bangun pagi tidak terasa berat, karena tubuh sudah cukup istirahat. Menariknya, banyak desa Jepang kini dihuni oleh orang-orang lanjut usia. Anak muda pindah ke kota, mengejar karir dan peluang. Desa menjadi sunyi, tapi bukan mati. Beberapa tahun terakhir, mulai muncul gerakan kembali ke desa. Orang-orang kota yang lelah dengan tekanan kerja, kebisingan, dan rutinitas tanpa henti, mulai mencari hidup yang lebih manusiawi. Mereka datang ke desa Jepang bukan untuk kaya, tapi untuk hidup. Mereka belajar bertani, merawat rumah tua, dan menerima hidup yang tidak selalu cepat dan mudah.
Hidup lambat di desa Jepang juga mengajarkan penerimaan. Tidak semua hari produktif. Tidak semua rencana berjalan sempurna. Alam punya kendali, dan manusia belajar menyesuaikan. Filosofi ini sangat dekat dengan konsep wabi-sabi, yaitu menerima ketidaksempurnaan dan kefanaan. Rumah tua, jalan kecil, ladang sederhana, semuanya indah justru karena tidak sempurna. Berbeda dengan kota yang selalu menuntut lebih cepat, lebih besar, dan lebih banyak, desa Jepang mengajarkan cukup. Cukup makan, cukup bekerja, cukup beristirahat. Orang desa Jepang jarang berbicara tentang kesuksesan. Mereka berbicara tentang cuaca, tanaman, kesehatan, dan keluarga. Hal-hal kecil, tapi nyata. Bagi sebagian orang modern, hidup seperti ini terasa seperti mundur. Tapi bagi yang menjalaninya, ini justru langkah maju untuk menemukan kembali keseimbangan. Hidup lambat bukan berarti malas. Orang desa Jepang bekerja keras secara fisik, tapi mereka bekerja sesuai ritme, bukan melawan tubuh dan alam. Tidak ada tekanan untuk terlihat sibuk. Tidak ada kebanggaan pada kelelahan. Yang dihargai adalah ketekunan dan konsistensi. Di dunia yang terus berlari, desa Jepang berdiri seperti pengingat bahwa hidup tidak selalu harus cepat, bahwa diam bukan berarti kalah, bahwa pelan bukan berarti gagal. Mungkin kita tidak bisa pindah ke desa Jepang, tapi kita bisa belajar satu hal penting dari mereka, bahwa hidup yang baik bukan tentang seberapa banyak yang kita kejar, tapi seberapa dalam kita menjalaninya. Dan di desa Jepang, hidup dijalani dengan pelan, penuh perhatian, dan rasa cukup.